Reynaldo Ratukore, pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini memulai karir balapnya dari bawah. Namun kerja keras dan motivasi yang kuat menjadikan Ray satu-satunya pembalap dari Indonesia Timur yang bergabung pada lomba internasional dan dipercaya oleh pabrikan Yamaha untuk belajar balap di Jepang, sekaligus menjadi pembalap internasional mereka. Sejak tahun 2003, Ray Ratukore makin bersinar di antara pembalap lainnya. Khususnya sejak dia memenangkan ajang MP3 Indo-Prix di Region 3. Region 3 ini meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Prestasi itu lantas membawa Ray menjadi pembalap yang tidak bisa diremehkan di kancah balap roda 2 Indonesia. Selain berkarya di dunia balap motor, Ray juga dipercaya oleh dealer besar Yamaha untuk membuka divisi modifikasi yang juga menawarkan spare part kompetisi, tepatnya di dealer Mekar Yamaha Cibinong. Nama speed shopnya adalah Ray Racing dan bisnis itu dijalani Ray beberapa tahun belakangan ini. Menjalani dua aktivitas berbeda sebagai pembalap juga sebagai pebisnis, diakui Ray tidak membuatnya kesulitan. Apalagi semuanya sudah diatur manajemen, membuat Ray bisa fokus menjalankan kegiatan dalam kedua lingkup tersebut. Woi Ray. Halo Om. Apa kabar Om? Baik. Lagi ngapain ini? Lagi ngapain? Biasa ngecek dulu sebelum anak-anak berangkat karena bulan ini bulannya pendek Om. Pendek ya? Ya karena anak-anak kita harus ngecek karena mungkin habis Lebaran langsung berangkat langsung balapan ke ya. Mandalika untuk MRS seri pertama. Oke. Ini tapi motor-motor udah diberangkatin atau belum hari segini nih? Nah masih ada 3 unit yang ada di sini, tapi yang untuk 5 unitnya udah ada di Mandalika. Di sana. Iya. Oke. Aja dong kita lihat-lihat motornya. Ayo kita keliling-keliling Om. Ayolah. Tempatnya gede banget ini Ray. Iya. Ini sebenarnya ada apa aja sih Ray? Di situ tuh ada dyno room Om. Dyno room? Kita ada ruangan buat dyno motor. Sebelah sini juga ada servis. Ada servis yang Yamaha ya? Iya, ada Yamaha. Di depan lagi ada penjualan unit reguler sama unit custom. Oke. Nah, di kiri itu ada Prime Gear. Prime Gear itu dia jualan helm Arai, Taichi. Nah, di belakang Prime Gear ada RSS nih, speed shop. Dia lebih ke buat upgrade performance, handling, brake system. Oke. Ray, kalau space ini space apa ini Ray? Nah, di daerah sini nih speed shop. Speed shop itu kita lebih ke performance, handling, sama brake system Om. Oke, nah ini yang motor-motor yang ini apa nih Ray? Nah, ini motor-motor ini buat balap juga 600 cc. Ini 600 cc Ya, ini. dan kalau yang ini kebanyakan buat harian Om. Harian ya, harian hobi ya. Nah kalau yang itu Ray, itu motor apa tuh? Kalau yang motor ini juga buat Mandalika Om. Yang ini ya, Mandalika ya? Enggak, yang ini. Oh yang ini, tapi belum Buat jadi. Mandalika kita lagi bangun karena kalau Mandalika stangnya agak beda nih Om. Dia lebih ke depan. Karena kan treknya trek panjang. Kalau mungkin yang stang tegap, untuk jadi harus trek pendek dimodifikasi ulang ya, nggak bisa stang yang standar ya? Nggak bisa. Jadi nanti semuanya tinggal pindah ke sini ya? Iya, semuanya tinggal mindah. Kalau spek engine sih semua sama sih, tinggal Semua mindah motornya aja. Nah lu yang 1000 cc mana? Nah yang 1000 cc ada di sini. Yang 1000 cc yang untuk balapannya itu gimana tuh Ray? Nah ini 1000 cc punya Bos Erik. Punya Erik ini ya? Iya. Oh, Motor 1000 cc. Wih keren nih. Ini juga kemarin pada saat track day ada crash juga sih Om. Tapi kita lagi pesan parts untuk persiapan juga buat Mandalika seri 1. Ini kali ya crashnya ini ya? Iya. Ray, kalau ini bagaimana apa Ray? Nah kalau ini lebih ke upgrade performance, tune up. Jadi banyak customer yang pengen upgrade performance, mau bore up, mau setting kirian. Ya itu kayak tadi saya bilang mau upgrade performance, Oh, ini brake system, tempatnya sama workshopnya ini suspensi, ya? handling. Nah di Oh. sini Om.
Jadi memang terpisah dengan yang Memang terpisah. perawatan di sana ya. Dan di sebelah situ juga ada painting shop juga sih Om. Jadi gitu, painting ya. Oke. rata-rata sih udah satu kesatuan. Banyak yang upgrade engine, demo sekalian Catnya biar cat keren, motor, gitu-gitu cat body, ya? cat balap bisa. Oke. Ini motor diapain ini, Ray? Ini nih customer umum, dia biasa sih servis sama mungkin penambahan lampu, aksesoris aja sih Om. Versis. Servis. Jadi melayani juga merek-merek lain ya, Ray, ya, di sini. All brand di sini Om. Kita all brand. All Jadi brand. nggak ada Yamaha aja, nggak ada Honda aja. Semua merek. Ya. Semua merek kita terima. Nah, ayo kita masuk Om. Apa aja nih, Ray? Jadi di sini keperluan balap, keperluan harian, variasi atau buat lebih banyak ke upgrade performance sama handling. Handling ya. Paling banyak. Tapi konsumen datang ke sini langsung Banyak, bisa iya, ya? Bisa. Online Jadi juga umum. bisa? Online juga kita ada. Barang-barang di sini banyak banget ya? Banyak Om. Ini kayak ini spare part yang balap-balap spare part semua buat nih? balap, buat harian, campur lah. Tapi rata-rata buat upgrade performance, lebih banyak ke buat racing. Ray, sudah Ray. Ya. Nah, jadi setelah kita tadi muter-muter di markasnya Ray Racing di Cibinong, ini sekarang kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai persiapan tim ini, khususnya Ray, menyongsong musim kompetisi Mandalika Racing Series tahun 2025. Halo MRS Riders, ketemu lagi dengan saya. Kita sekarang menjumpai Ray Ratukore. Dia ini salah satu pembalap kuat, termasuk tim unggulan yang mengikuti Mandalika Racing Series 2025. Nah, kita akan tanya bagaimana persiapan Ray di menyongsong 2025. Gimana Ray? Untuk persiapan sendiri ya kita udah mulai melakukan setup dari awal tahun di bulan Januari untuk prepare motor karena kita ada 2 base camp Om. Oke. Base camp yang pertama home base-nya ada di Cibinong, second home base-nya ada di Mandalika. Kenapa kita ngambil di Mandalika? Karena untuk persiapan di 2025 ini kita perlu home base di Mandalika untuk naruh motor, untuk prepare, untuk latihan. Jadi kita ada home base di Mandalika. Dan untuk persiapan sendiri untuk menjelang Mandalika Racing Series itu kita sudah di angka sekitar 70-80% lah untuk persiapan dari motor, rider. Kemarin juga bulan Maret, awal Maret lah kita ada track day bersama TDR sama ride in track juga. Jadi total kita ada practice untuk 5 rider kita selama 3 hari di Mandalika Om. Lumayan ya berarti ya. Nah sekarang kalau misalnya dibanding dengan ini kita ngomongin sedikit soal motor Ray. Ya. Ada perubahan regulasi bukan ya, yang kelas 250 ya. Nah itu kira-kira antisipasi Ray kayak apa atau perubahannya seperti apa Ray sebenarnya? Kalau untuk perubahan sendiri kita juga nggak begitu kaget karena di 2024 kita ada wildcard di Asia Road Racing. Saya sendiri ada wildcard di Asia Road Racing dan itu juga sudah menggunakan motor Yamaha R3 yang regulasinya sama dengan di 2025 ini. Jadi kalau untuk change regulasi kita juga nggak begitu kaget karena kita sudah punya basic data atau untuk setup. Jadi paling nggak kita ada beberapa adjuster terkait elektronik maupun engine yang masih kurang. Iya. Itu kira-kira perubahan mendasarnya seperti apa Ray antara motor yang 2024 dan 2025? Untuk Regulasinya R3 itu ya yang iya, beda ya? kalau di 2024 kan kita pakai motor R25 tune up kalau mau dibilang ya. Yang limiternya bisa kita pakai itu sampai di 15.800. 15.800. Nah, untuk di 2025 sendiri karena ada tukar regulasi pakai motor Yamaha R3,
karena dia ikut sesuai dengan regulasi Asia Road Racing. Ya. Limiter itu dibatasin untuk motor R3 itu di angka 12.500. Turun banyak banget. Turun banyak banget. Jadi kita butuh penyesuaian, terkhusus yang rider-rider junior. Untuk penyesuaian regulasinya itu yang kita perlu. Nah, penyesuaian itu apakah dari sisi engine-nya atau ada electrical misalnya atau apa gitu, Ray? Kalau penyesuaian tuh banyak faktor, Om. Dari rider, engine, dan electrical. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke situ, selain penyesuaian itu, selain riding style-nya, electrical-nya juga mesti diubah. Electrical-nya kan dari tahun kemarin regulasinya pakai R25, tahun ini R3, jadi untuk perubahan-perubahan kita harus ganti pakai sesuai dengan spek motor. Nggak bisa kita pakai dengan spek elektronik yang di 2024 yang untuk motor R25. Kita harus menyesuaikan dengan spek motor 2025 ini yang Yamaha R3. Itu rencananya jadi berapa kelas yang akan diikuti oleh tim? Nah, untuk kelas sendiri kita di R3 ada 4 rider, ada saya sendiri, Renaldi Pradana, Joshua Beo, M. Haikal. Dan untuk di R15 150 kejurnas ada Renaldi Pradana. Dan untuk di underbone ada Joshua Beo. Dan untuk di rider under U15 ada Arkana Oktan. Itu yang baru ya? Iya, yang baru. Ini udah mulai pembibitan ya? Nah, kalau bicara pembibitan, tim ini udah dari awal tim ini berdiri selalu ada bibit yang kita tanam. Dan udah tahun kemarin kan ada Felix. Iya. Felix juga tahun 2024 itu dia runner up di Mandalika Racing Series. Dan tahun ini dia dikasih kesempatan sama tim Niti Racing untuk bisa berlaga di World Championship di WSS 300. Nah, kita minta Felix untuk fokus di WSS 300. Luar biasa memang. Sekarang mengenai target. Kalau kita bicara target itu kan semua orang akan ngomong bahwa targetnya pasti kepenginnya luar biasa gitu ya, Ray. Sebenarnya untuk mencapai target itu apa saja, Ray, sebenarnya yang dilakukan, Ray, untuk itu? Kalau kita bicara target sendiri, kita pasti namanya manusia pengennya yang terbaik ya, bisa champion. Tapi untuk sampai di proses itu kita membutuhkan pengorbanan biaya, tenaga, dan butuh setup yang cukup ya. Ya. Dalam konteks setup yang cukup ini seperti apa, Ray, menurut versimu? Kalau untuk setup yang cukup itu ya dengan kita banyak latihan, karena untuk mencapai target itu kita butuh waktu, latihan yang cukup, biaya yang cukup. Jadi dengan semakin banyak kita latihan, kita semakin banyak mengenal karakter motor. Untuk pengembangan sendiri dari rider bisa dapat informasi dari coachnya, mekanik bisa dapat informasi dari rider. Jadi berkesinambungan terus, Om. Jadi kalau buat nyampe target ya itu kita harus banyak-banyak latihan untuk matchingin rider sama pembalap dan dapat